Halo teman-teman semuanya, nama saya Marina Rizky dan partner saya Fevi Zayati. Kali ini kami akan menunjukkan kepada kalian sebuah percobaan sederhana mengenai gerak vibrasi, rotasi, dan translasi, di mana kita dapat melihat ketiga buah gerak ini dalam penerapan memasak air. Semoga video kami ini dapat bermanfaat dan dapat membantu kalian semua. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kompor minyak, kemudian panci, dan yang terakhir beberapa gelas air. Yang pertama, hidupkan kompor. Kemudian tuangkan beberapa air ke dalam panci. Kemudian naikkan panci ke atas kompor minyak. Masak air seperti biasa dan amatilah perubahan-perubahan yang terjadi di dalam memasak air. Setelah 2 menit, jika kita melihat secara detail dan rinci, kita dapat melihat pada permukaan air bergerak secara acak atau lurus, atau bisa dikatakan juga dengan gerak translasi. Ini dikarenakan air telah dipengaruhi oleh suhu yang semakin tinggi. Setelah 5 menit, kita dapat melihat air yang ada di bawah terus bergelembung, sehingga air pada bagian bawah naik ke atas terlebih dahulu, kemudian air yang ada di atas turun ke bawah. Perputaran ini juga bisa dikatakan dengan gerak rotasi. Setelah 7 menit atau sampai 8 menit, kita bisa melihat air sudah mendidih. Saat air mendidih, kita dapat melihat banyak sekali gelembung-gelembung atau getaran-getaran air yang berasal dari permukaan, yang bisa dikatakan juga sebagai gerak vibrasi. Setelah kita melihat percobaan tadi, setelah 2 menit, air bergerak secara acak atau lurus, atau bisa dikatakan juga dengan gerak translasi, dikarenakan pengaruh suhu atau panas tadi yang membuat air bergerak secara acak. Tidak beberapa lama kemudian, setelah 5 menit sebelum air itu mendidih, kita dapat melihat gelembung-gelembung pada permukaan panci yang berasal dari air-air tersebut naik ke atas, dan air yang ada di atas turun ke bawah. Gerakan ini juga bisa dikatakan dengan gerak rotasi. Gerak ini dipengaruhi oleh perpindahan kalor secara konveksi. Konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel perantara, sehingga air bagian bawah yang sudah lebih dulu panas naik ke atas, dan air yang ada di atas turun ke bawah. Pada akhirnya, setelah 7-8 menit, kita dapat melihat air sudah mendidih, dan kita dapat melihat gelembung-gelembung yang dihasilkan oleh air begitu besar. Tetapi pada saat ini air tidak lagi konveksi karena wujud air sudah menjadi gas, sehingga partikel yang panas akan ikut bergetar. Jadi gerakan pada akhir memanaskan air ini adalah gerakan
bervibrasi atau bergetar. Sekian dari percobaan kelompok kami, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya Fizayati dan partner saya Marina Rizky, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.